Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang makanan Langit, makanan bumi. Perasaan makanan itu dari bumi semua. Iya, apa yang membedakan? Jadi makanan bumi membawa energi langit. Ya. Jadi tubuh kita ini kan perpaduan energi magnetik yang berasal dari bumi dan energi listrik yang berasal dari langit. Bertemu lagi dalam tubuh kita menjadi elektromagnetik energi, menghasilkan aura, memancarkan aura, menjadi kita berdaya hidup dan berdaya guna. Nah, makanan-makanan yang sifatnya karbonya tinggi itu magnetik, energinya tinggi, energi buminya tinggi. Nah, ketika kita makan banyak, kita jadi ngantuk, tubuh kita menjadi berat energinya, semakin terikat kita dengan bumi, semakin malas kita. Nah, sayur-sayuran dia memancarkan energi kosmik ya. Ya, sebuah buahan dia memancarkan energi langit ya. Jadi variabel ketiga ini harus komposisinya pas ya. Kita memakannya juga, usia kita juga sangat penting kan. Nah, ini apa bisa auto kita menyeleksi makanan-makanan yang dibutuhkan tubuh atau memang kita harus memilah dari Nah, awal? kita makan kan berdasarkan tradisi ya. Iya. Kebiasaan kan, lain negara lain tradisinya gitu kan. Nah, karena tradisi ini kan tidak semua benar kan. Iya kan? Nah, itu yang kita harus belajar memilahnya kan. Belajar memilahnya. Nah, kalau usia-usia muda ya butuhlah makanan magnetik energi yang tinggi karena butuh tenaga ya, butuh gerak. Anak-anak remaja kan butuh apa ya, tambahan daya yang lebih besar. Tapi kalau kita sudah berumur ya perbanyak sayur, perbanyak buah. Nah, tapi seringkali juga yaitu tadi penyesuaiannya masih relatif mungkin karena kebiasaan ya. Anak-anak sering disarankan perbanyak buah, perbanyak sayur, itu juga seperti itu kan? Karena cenderung makan buah dan sayur itu jauh lebih sehat. Lalu itu seperti apa? Ya itu dari aspek kesehatannya ya, gizinya dilihat ya. Tapi kan kita bicara dari aspek energinya ya. Nah, kalau terlalu banyak sayur, terlalu banyak juga nggak bagus kan? Ya kan? Pagi pada anak-anak yang memang bawaan energi spiritualnya tinggi kan, dia menjadi sangat peka. Jadi mudah tantrum kan, dari rewel nanti kan. Jadi memang perlu keseimbangan. Perlu keseimbangan. Tapi secara alamiahnya kan anak-anak bayi itu kan belum bisa makan yang keras-keras kan? Iya. Iya kan? Pasti dia makan juga, makan lagi juga kan? Yang dimakan kan, buah, jus, apa segala macam itu kan lebih mudah buat dia. Dia belum bisa makan makanan keras kan? Iya. Nah, karena bayi itu kan masih di alam surgawi lah, ibaratnya kan, secara apa ya, spiritualnya. Kalau ikan-ikanan, Nah, ikan-ikanan mana kategorinya di mana ya? Nah, ikan-ikanan ini menjembatani semuanya dia. Nah, dia bagus untuk mengurai DNA kita ya. Kan DNA kita kadang-kadang terjadi memori. Setiap pengalaman kehidupan itu pasti tercatat ya di dalam DNA, di dalam genetika kita ya. Ikan ini bisa memperbaharuinya sistem informasi di dalam tubuh kita. Karena sifat air laut itu kan dia menetralkan ya. Secara energi ikan itu kan di dalam lautan. Dalam lautan dia juga membawa sifat itu. Kayak bangkainya kita buang ke laut kan nggak bau ya gitu. Karena ketika orang terkena energi negatif disuruh mandi di laut ya, segala hal seperti itulah. Nah, energi itu ada di dalam makanan laut itu. Tapi ketika berlebihan pun gitu kan jadi bermasalah. Nah, tapi ketika orang yang spiritualnya tinggi gitu kan, usianya masih muda ya, memang harus banyak makanan bumi. Makanan bumi untuk membangun keterikatan dia dengan dunia. Kalau enggak dia daya juangnya rendah karena dia tidak terlalu memiliki chemistry dengan kehidupan di dunia ini. Nah, melihat perkembangan sekarang kan beragam diet udah ada ya, banyak diikuti
juga. Nah, sebenarnya mana yang perlu diprioritaskan? Diet untuk kesehatan dan keseimbangan berat tubuh atau tadi energi kalau saya ya. Orang tubuh itu kan secara genetika memang sudah ada orang berbakatnya besar. Iya kan, mau diet kayak manapun kan gitu ya, memang bodinya seperti itu. Nah, tetapi secara energialnya yang harus dinaikkan secara spiritual, sehingga walaupun berat, ketika energi spiritualnya tinggi, bobot dia rasa tubuhnya menjadi ringan. Walaupun dia besar badannya, dia lincah gitu, lincah maksudnya. Nah, ketika dia sudah berat, dia makan begitu banyak makanan bumi gitu kan, ya dia tambah berat. Tambah malas, tambah kesulitan, mudah putus asa dan segala hal yang seperti itu. Jadi memang lebih diutamakan yang untuk faktor energi. Nah, kalau kita bagi lagi makanan dan minuman ini energi langit, makanan energi bumi. Jadi dahulukan minummu, baru makanmu. Jadi kita dulukan energi langit dulu, gitu kan, baru energi buminya. Tapi kalau energi spiritualnya tinggi, makan dulu. Minumnya belakangan. Nah, berarti teori 4 sehat 5 sempurna ini seperti apa? Ini sudut yang lain ya, sudut yang lain. Saya lebih memilih variabelnya, pengaturannya yang seperti itu, energi. Karena itu kan makanan manual yang kita makan, kita punya, diproses oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi kan? Iya kan, kebutuhan sumber daya kita kan? Ya toh. Makanan itu sendiri dia bisa tumbuh berbuah karena ada energi kosmik, energi langit kan. Nah, memproses dia sehingga bertumbuh melalui cahaya matahari. Ya, ibaratnya walaupun ini makanan bumi tapi dia diproses oleh energi langit sehingga dia bertumbuh. Lalu kita makan secara manual, kita punya terus diproses pencernaan kan untuk menghasilkan energi. Maka di India beberapa para yogi mereka tidak makan lagi tapi hanya menghirup energi dari buah, dari alam ini sendiri. Mereka nggak makan sekian puluh tahun. Nah, kalau untuk yang berpuasa sendiri itu seperti apa sebaiknya? Energi mana yang dioptimalkan ya setelah berbuka? Kalau ya seperti Rasulullah kan, minum dulu lah pastinya ya, makan buah dulu. Baru karena ini kan puasa itu kan ritual spiritual untuk membangun kita kembali kepada energi ilahiyah kita. Nah, kalau kita bukanya memang dengan buahan, air, pokoknya sesuatu yang sifatnya seperti itu, barulah kita makanan yang berat. Karena makanan inilah yang menjadi penentu kita, yang membentuk energi di dalam tubuh kita. Maka makanan inilah sumber penyakit, sumber kebaikan dan keburukannya. Nah, tetapi dalam sufistik gitu kan, makanan bagi apapun yang kita makan kita jadikan itu energi surgawi. Nah, bagaimana? Jadi ya kita kita menghubungkan makanan kita ini ke ke langit, ke surga gitu kan. Nah, sehingga energinya makanannya bumi tapi energinya murni energi surgawi kan. Maka ada doanya. Doa itu adalah proses mengklirkan energinya itu, rasa syukur, rasa terima kasih gitu. Makanya ada seorang sufi gitu kan, dia mengakses energi surgawi, dia letakkan di meja makannya, jadi apapun yang terhidang di situ adalah hidangan surgawi. Everything is niat ya, niat dan berdoa gitu, memohon kepada Allah, ya Allah hidangkanlah aku makanan surgawi di bumi ini, melalui apapun yang aku makan dan yang aku minum. Nah, seperti itu saja. Itu siapapun bisa ya kan? Ya bisa lah. Niatkan saja. Karena tubuh kita kan terhubung pada seluruh dimensi, terhubung pada alam Tuhan, alam surgawi, neraka, dunia, mana saja. Kita nggak membangun connection saja. Karena saya pernah coba, cuman banyak bereksperimen lah gitu kan. Memang cita rasanya menjadi beda, rasa kenyangnya menjadi lama. Dibanding kalau bubuk kita makan gitu ya. Itu kan juga mengapa makanan yang katanya saat masak disolati. Iya betul. Nah, para mursyid itu akan memilih orang yang paling bagus zikirnya untuk masak. Orang-orang yang terpilih yang berada di dapur.
karena itu yang akan menjadi darah dan daging kita. Jadi saya punya teman di Batam, dia ini sangat peka sekali gitu kan. Saya undang makan kan, makan gitu, nggak makan, dia nggak mau makan. Karena dia terkonek pada kokinya yang lagi tidak oke. Gitu, dia tidak mau makan. Jadi macam-macam orang ya gitu kan. Nah, kalau saya pernah diskusi, kalau kita mau lihat oke semua, banyak nggak oke pada saat masak, kita makan di luar. Ya kan? Kita nggak tahu campurannya di dalam itu apa, emosi dia seperti apa. Bagaimana kalau kita okekan saja ini, kita yang mengubah energinya, makanannya nggak berubah. Energi yang pada makanan itu yang kita ubah, gitu kan. Kalau makanannya nggak jelas, tempat makannya saya nggak familiar, gitu, saya pasti sahadatin dulu. Kalau saya gitu loh. Kadang-kadang kan orang yang sangat peka kan bisa merasakan itu semua gitu. Artinya sekalipun energinya sudah makanan langit, tapi bila proses memasaknya juga belum tepat ya, iya, tidak maksimal juga ya. Maka masakan rumah itu masakan yang selalu dirindukan karena ada cinta di dalamnya. Ya kadang kan seorang ibu tuh masak entah apa-apa masakan, tapi enak saja. Ya kan, karena energi di balik makanan itu. Kayak ibarat kita dihidangkan makanan yang sangat mewah sekali gitu kan. Kadang-kadang cita rasanya di batin kita itu enggak apa ya, kita masih kelaparan di batin kita itu gitu. Ya karena di balik makanan ini energinya nggak tersambung secara spiritual. Nah, bagaimana makanan bumi ini mengenyangkan pikiran kita, mengenyangkan hati kita, mengenyangkan batin kita gitu loh. Jadi istilah makan cinta nggak 100% salah ya. Dimasak penuh cinta. Dimasak penuh cinta, tapi apa ya, hidup dengan cinta saja tidak cukup. Itulah bagaimana kita apa ya, mulailah belajar membangun kesadaran akan makan, ya. Bagaimana kita bahagia bersyukur dengan makanan yang dihidangkan sampai pada titik makanan ini yang bahagia kita makan. Ada seorang wali gitu kan, makanan itu selalu berbahagia. Apapun yang dimakan oleh wali ini, makanan itu sangat berbahagia dimakan. Karena dimakan oleh seorang wali, naik derajat mereka gitu loh. Aduh, luar biasa. Dimensi manusia ini dimensi yang sangat terbatas, sepandangan mata, sependengaran. Tapi di balik itu, luar biasa. Tuhan Maha Besar. Jadi itu yang perlu kita bangun kesadaran kita. Bagaimana apa ya, di balik apapun yang kita lakukan dalam praktek hidup kita, sambungkan diri kita pada Tuhan. Walaupun kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang terus saja berusaha, terus saja Tuhan tidak lihat hasil kita gitu. Tuhan melihat upaya kita. Kalau kita gagal terus sampai kita mati pun kita gagal, kita nggak berhenti, gagal terus gitu kan. Allah akan mencatatnya itu berhasil. Karena kita terus melakukannya, terus melakukan. Ya, tapi di mata manusia akan melihat hasilnya. Mungkin itu aja teman-teman, sahabat semua, semoga bermanfaat. Mari kita naikkan derajat energi makanan kita menjadi makanan-makanan surgawi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.